終わりのないのが終わり。それがゴールドエクスペリエンスレクイエム。Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter anime yang lebih kuat dari Goku. 時間も世界も戻さない。ただエヴァがなくてもいい世界に書き換えるだけだ。 Nomor 10, Whis, Dragon Ball Super. Goku mungkin memiliki beberapa transformasi dewa, tetapi pada akhirnya dia tetaplah seorang mortal. Meskipun sangat kuat, itu masih belum cukup untuk menyaingi para dewa sejati. Of course, Goku's not strong enough either. I'm not? Oh, no, not by a long shot, but the two of you together might at least be decent enough to make it instructive. Tetapi, keterbatasan itu tidak menghentikannya untuk mencoba, dan setiap kali bertarung, Whis selalu menunjukkan bahwa dirinya berada di level yang benar-benar berbeda. Goku bahkan kesulitan untuk memaksa malaikat ini menggunakan lebih dari satu jari. Itu pun kalau dia cukup dekat untuk menyerang. Okay, boys, I think we're done for now. Saat ini, Whis berada di level yang mungkin tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia biasa. Lagi pula, jika Goku suatu hari berhasil menyusulnya, Whis bisa saja kembali ke masa lalu untuk memastikan dirinya tetap menang. I possess the ability to turn back time. Occasionally, I must use it, like when my lord accidentally destroys our system's star. Nomor 9, Giorno Giovanna, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Ada 3 alasan utama mengapa petarung yang satu ini hampir selalu menang. Dia punya gaya, dedikasi, dan yang paling penting, dia punya Gold Experience Requiem. Meskipun Giorno tetap bisa bertarung tanpa stand-nya, itu tidak ada gunanya karena Revert to Zero bisa menghapus segala kemungkinan hasil pertarungan. Jadi dalam pertarungan melawan Goku, itu berarti tidak ada power up, tidak ada teknik spektakuler, dan hampir tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan fisik Giorno sendiri sudah cukup untuk membuat Goku berharap dia lebih banyak berlatih dasar-dasar bertarung. Meski begitu, Gold Experience Requiem tetap bisa menghapus semua usaha Goku. Jadi semua itu tetap tidak akan ada gunanya. Nomor 8, Altair, Recreators. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan sang putri berseragam militer ini hanya dibatasi oleh imajinasinya. Atau lebih tepatnya, imajinasi dari para penggemarnya. Karena dia adalah karakter fiksi yang berhasil keluar dari ceritanya sendiri. Dia sekuat apapun yang dunia bayangkan tentang dirinya. Dan ternyata itu berarti dia sangat-sangat kuat. Kemudian orang-orang memberinya Holopsikon, senjata maha kuat yang mengubah Altair menjadi pengendali cerita dari dirinya sendiri. Dia bisa menghapus Kamehameha, memanggil pasukan karakter fiksi, dan mengubah dunia di sekitarnya sesuka hati. Dalam kasus ini, Ballpen benar-benar lebih kuat dari pedang, meskipun dia juga punya banyak pedang. Nomor 7, Anti-Spiral, Gurren Lagann. Kata orang, semakin besar seseorang, semakin keras juga jatuhnya. Tapi Anti-Spiral mungkin pengecualian dari aturan itu. Memang, Goku telah mencapai berbagai prestasi luar biasa selama bertahun-tahun, tetapi Anti-Spiral benar-benar berasal dari luar dunia ini. Jadi wajar saja jika diperlukan mecha sebesar galaksi untuk bisa melawannya. Hampir mustahil bagi seorang individu untuk melakukan hal yang sama, terutama seseorang yang bahkan tidak bisa bernapas di luar angkasa. Memang sih Goku pernah menghadapi serangan yang bernama Big Bang sebelumnya. Tetapi versi milik Anti-Spiral benar-benar merepresentasikan nama itu secara harfiah. Setidaknya Goku bisa merasa sedikit terhibur karena dia bukan satu-satunya yang akan kalah dalam pertarungan ini. Kemungkinan besar seluruh universe Dragon Ball juga akan musnah bersamanya. Infinity
Nomor 6, Haruhi Suzumiya, The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Goku sudah mengalahkan panglima perang, android, iblis, dan berbagai musuh lainnya. Tapi, gadis SMA yang usil ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa hadapi. Well done, Haruhi. You got people calling you a god now. Haruhi mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia bisa menghapus Goku dari keberadaannya, bahkan sebelum Saiyan itu sempat melangkah ke arena pertarungan. Terlebih lagi karena Goku memiliki kebiasaan buruk menghabiskan waktu terlalu lama untuk meningkatkan kekuatannya. Yang lebih buruk, Haruhi sendiri bahkan tidak menyadari bahwa dia memiliki kekuatan setingkat dewa. At first, we couldn't believe it ourselves either. No one could wrap their heads around the possibility that thanks to one girl, the whole universe changed, or maybe it was created. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada seseorang yang bisa mengalahkan Goku adalah seorang remaja yang bisa mengubah realitas alam semesta tanpa sadar. When Miss Suzumiya's irritation level gets to a certain point, these giants suddenly appear. I think it's a form of stress relief for her with those things acting out on her behalf and destroying stuff. Nomor 5, Shinji Ikari, Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Sekilas, seorang Saiyan yang terus berkembang tampaknya jauh lebih unggul dibandingkan seorang pilot Eva yang ragu-ragu. Tapi hal itu berubah setelah film terakhir Rebuild. Shinji-kun, sabishiku nai kai? Daijoubu. Dalam film ini, Shinji akhirnya kembali masuk ke robotnya. Tetapi, dia juga mendapatkan Lens of Gaius, senjata yang bisa menusuk musuh sekaligus menulis ulang seluruh dunia. Eva, malaikat, dan semua hal lainnya ikut terpengaruh. だから、ここじゃない君の生き方もあるよ。そう。そうだ。 Dengan satu kali riset realitas, Shinji membuktikan bahwa dampaknya jauh melampaui seorang Saiyan biasa. Setidaknya, jika kita melihat pencapaian mereka, Goku mungkin telah menyelamatkan dunia, tetapi Shinji menciptakan dunia yang benar-benar baru. Nomor 4, Haruka Kaminogi, Known to Your Other Self. Menyerahkan keseimbangan realitas kepada seorang gadis berusia 12 tahun mungkin bukan ide yang bagus. Tetapi Goku juga sudah pernah menghancurkan pasukan pada usia Haruka, meskipun bukan berarti itu sesuatu yang dianjurkan. Bagaimanapun juga, sepertinya semua berjalan sesuai rencana karena sang Ultimate Observer benar-benar memenuhi julukannya sebagai makhluk maha kuasa. Kemampuan Haruka yang tidak tertandingi dalam membentuk realitas sesuai keinginannya bahkan membuat para dewa tampak tidak berarti. Dan itu pun saat dia belum sepenuhnya memahami kekuatannya. Pertarungan fisik adalah hal sepele bagi seseorang yang bisa mengguncang multiverse hanya dengan satu pemikiran. Untungnya, Goku suka bertarung dengan tangan kosong, karena jika dia sekuat Haruka, dia tidak perlu bertarung lagi. Nomor 3, Iwa, Higurashi When They Cry series. Meskipun memiliki keuntungan berupa putaran waktu, Iwa bukanlah karakter dengan jumlah korban terbanyak. Tetapi jelas dia yang paling menikmati melihat jumlah korbannya terus bertambah. 決まっている。互いに駒を持つ者同士。2つの駒が存分に潰し合う様を鑑賞しようではないか。Hanyu membuktikan bahwa Iwa bisa saja bertarung, tetapi nyatanya wanita yang kejam ini lebih suka duduk santai dan menikmati pertunjukan. 我が力はこの世界には強力すぎる。 Jadi, dia memberikan kemampuan memanipulasi waktunya kepada kandidat yang dianggap layak. Misalnya, sekelompok remaja yang entah bagaimana selalu terjebak dalam lingkaran pembunuhan. 感謝していますのよ。エイワさんのおかげで強情っぱりのリカをじっくりと追い詰めることができるんですもの。礼には及ばぬ。 Pada dasarnya, Iwa adalah dalang di balik seluruh kejadian dalam franchise ini. Dan dia melakukannya tanpa perlu berusaha banyak. Goku seharusnya bersyukur karena Iwa tidak ada di dalam universe-nya. Nomor 2, Lord of Nightmares, Slayers. Dengan nama seperti itu, tidak heran jika Maha Kuasa adalah bagian dari sifat dasarnya.
Faktanya, hampir semua hal, bahkan yang melampaui realitas, berada dalam genggaman makhluk ini. I am a darkness beyond black as pitch, deeper than the deepest night. That is how you describe me. Belum lagi soal kemampuan bertarungnya. Goku mungkin punya Dragon Balls, tetapi Lord of Nightmares tidak bisa mati sama sekali. Bahkan, dia tidak bisa dikalahkan, karena tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat dari akar keberadaan itu sendiri. You who so desperately seek destruction, as you wish, you shall be destroyed. Seperti yang Lina temukan, hanya dengan memanggil kekuatan Lord of Nightmare saja sudah cukup untuk memenangkan hampir semua pertarungan. Ini bukan sekedar hiperbola. Dunia ini adalah milik Lord of Nightmares dan para Slayer hanyalah penghuni di dalamnya. The chaos that forever exists within me has consumed her. Damn it all! Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Kami Tenchi. Tenchi Muyo Series. Memang tidak banyak yang diketahui tentang makhluk legendaris ini. Tidak ada asal-usul yang jelas, tidak ada motif, bahkan namanya pun tidak resmi. Namun, di antara segala misteri yang menyelimutinya, satu hal yang pasti. Dengan pengetahuan yang tak terbatas, kekuatan yang mustahil dijangkau, dan keberadaan yang melampaui realitas itu sendiri. Karakter yang dikenal sebagai Kami Tenchi ini mungkin adalah karakter yang paling overpower dalam seluruh dunia anime. Sebenarnya, itu saja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Tapi sebagai bukti tambahan, Kami Tenchi bahkan bisa menulis ulang konsep tak terhingga dalam waktu singkat. Seseorang seperti Goku bahkan tidak bisa berharap untuk sekedar melihat makhluk seperti ini, apalagi bertarung melawannya. Satu-satunya yang cukup layak untuk menandinginya adalah Tenchi sendiri, membuktikan bahwa kekuatan seorang protagonis harem memang tidak ada tandingannya. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.